warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video World Chess Championship Singapura 2024 game ketiga. Hasilnya seperti apa game ketiga? Sebagian kawan-kawan pasti tahu karena tadi malam melihat live streamingnya dan juga mungkin melihat ulasan gamenya kawan, recapnya di channel-channel yang lain. Jadi admin tak perlu banyak bicara lagi di sini kawan. Langsung kita otak-atik gamenya. Namun sebelum itu izinkan admin ini promosi channel kedua dari Legenda Catur Dunia, Catur Mini. Channel yang admin bangun untuk mengulas game-game brutal kawan. Game-game yang penuh dengan langkah-langkah pengorbanan, bongkar sana bongkar sini. Bagi kawan-kawan yang menyukai game-game seperti itu, ya bisa kalian kunjungi Catur Mini kawan. Game-game yang admin upload ini adalah game-game brutal. Kalian bisa request game-game brutal di sini ya. Atau di Legenda Catur Dunia nanti saya pindah ke sini. Kemarin admin mengulas game rudal-rudal diluncurkan untuk membongkar Raja Hitam kawan. Bisa kalian lihat videonya. Subscribernya masih sedikit ya. Dan bisa kalian dukung, bisa kalian subscribe ataupun tidak. Yang penting kalian bisa mampir tiap hari. Di sini juga admin upload video short. Sementara admin isi dengan jebakan-jebakan. Bisa kalian pelajari. Ya pemula sangat suka dengan jebak-jebakan. Bisa kalian kunjungi channel ini kawan. Oke, di sini banyak ya. Sementara ada beberapa jebakan. Insya Allah tiap hari admin akan upload jebakan-jebakan yang bisa kalian pelajari kawan. Dan admin usahakan juga tiap hari bisa upload satu video di Catur Mini game-game brutal. Kalau penyakit malasnya tidak kambuh kawan. Oke kawan, setelah nyoblos kemarin, sekarang kalian aktivitas kembali ya di hari Kamis ini. Nah sekarang kita ke papan analisis game antara Domara Jukukas versus Ding Liren pada game ketiga. Oh ya, untuk link kawan dari Catur Mini seperti biasa ada di kolom deskripsi dan di akhir video selalu saya sertakan linknya nanti di akhir video ini. Oke kawan, permainan Domara Jukukas versus Ding Liren pada game ketiga. Kembali Gukas pegang putih, kalah pada game pertama saat pegang putih dengan pion E4. Dia mencoba pembukaan yang lain. Pion D4, pion menteri kawan. Kuda F6 dari Ding Liren, kuda F3, pion D5, pion C4, Queen's Gambit ditolak. Queen's Gambit decline sekarang, pion E6 dari Ding Liren. Dan Gukas memilih variasi pertukaran dengan pion C pukul pion D5, pion E ambil balik pion D5, kuda C3 kawan, nanti diikuti dengan langkah gajah G5 pressure pion ini, pion C6 langsung dimainkan oleh Ding Liren. Menteri C2, yang paling banyak dengan gajah G5 kawan, yang paling banyak. Setelah gajah E7 baru menteri C2 di sini. Nah, pion G6 kawan. Untuk dukungan gajah menyerang menteri nanti peta F5. Nanti kita temui ide yang mirip kawan yang akan dimainkan oleh Ding Liren dengan struktur permainan seperti ini. Nah, pion E3 kawan kita temui Carlsbad structure. Structure seperti ini kawan dipopulerkan di turnamen Carlsbad Ceko tahun 1923 kawan. Struktur yang paling umum di Queen's Gambit decline variasi pertukaran. Nah setelah itu gajah F5, ada gajah D3 pertukaran, kuda BD7, rokade pendek, rokade pendek. Oke kawan, menteri C2 pilihan dari Domara Jukukas. Nah pion G6 tadi ya idenya sama ya. Dengan gajah F5 nanti masih gajah G5 merupakan langkah favoritnya. Kita akan temui permainan yang admin sebutkan tadi. Tapi di sini Domara Jukukas memilih langkah yang jarang diambil kawan. Dengan pion H3. Hanya ada 7 game saja yang pernah memainkan pion H3 di posisi ini. Hanya 7 game saja kawan. Kemudian gajah F5. Menteri B3 menyerang pion. Tantang dengan menteri B6 kawan. Harapannya jika didahului oleh putih, benteng mempunyai lajur H yang sudah semi terbuka. Pion G4 langkah bagus dari Domara Jukukas dan Ding Liren yang mendahului pertukaran menteri untuk merusak struktur pion putih bertumpuk di lajur B ini kawan. Ambil balik. Coba lihat bertumpuk di lajur B. Kemudian diserang dengan gajah C2. Gajah F4 langkah bagus dari Domara Jukukas meninggalkan pion kawan. Kalau mencoba mempertahankan pion dengan langkah kuda D2, coba lihat kalian akan mempunyai masalah pengembangan gajah. Kalah tempo nanti ke depannya. Jadi korbankan saja pion kawan untuk mempercepat aktivitas. Gajah F4, selanjutnya pion H5. Kembali langkah-langkah bagus masih dimainkan oleh kedua pemain di tahap pembukaan ini. Kenapa tidak caplok pion B3 saja?
Karena ada kuda D2 kawan serang gajah. Gajah masih bisa lari ke petak J4. Cuma langsung disikat. Kalian kehilangan gajah. Putih bermain dengan sepasang gajah. Apalagi pion ini sulit kalian backup lagi kawan. Karena ada pion E3 akan direbut kembali oleh putih. Masih bisa di backup dengan pion B5. Masalahnya di sini. Ada gajah G2 ataupun kuda caplok pion B5. Kemudian diikuti gajah G2. Kalian bisa kehilangan benteng. Jadi tidak mungkin langsung ambil pion B3 dengan pion H5 Dingliren bermain. Benteng G1, ya harapannya kalau diterima benteng langsung aktif ya. Kuda pun mempunyai posisi yang bagus nanti petak H5, jadi benteng G1. Pion H pukul pion G4, pion H ambil balik pion G4. Di sini ada satu game kawan yang memainkan gajah ambil pion B3 berakhir miss. Dan kita berada di langkah ke 13 putih kawan. Di posisi ini kontrol waktu sudah mulai berjarak. Dingliren menghabiskan 33 menitnya sampai langkah ke-13 ini. Sedangkan Domara Jukukes bermain cepat kawan, hanya menghabiskan 4 menit saja. Artinya sampai langkah ke-13 ini permainan masih dalam persiapan Domara Jukukes. Karena satset sekali kawan, dia tahu betul posisi permainan sampai langkah ke-13. Tidak membutuhkan banyak waktu. Sesuai planningnya, pembukaan yang dipilih oleh Domara Jukukes ini. Disney, Dingliren membutuhkan waktu 34 menit, menghabiskan waktunya lagi kawan. Membakar waktunya banyak sekali 34 menit, melangkah kuda B ke D7. Kalian sebagai pemain kelas RT, pemain pos ronda warung kopi, pasti tidak akan perlu lama-lama untuk memikirkan pengembangan perwira satu ini. Tapi Dingliren butuh 34 menit. Sekarang kontrol waktunya tersisa 53 menit. Selisih 1 jam lebih sekarang kawan. Masih di langkah ke-13. Kuda D2, pertahankan pion dan mencoba menjebak gajah. Pion F3 siap dimainkan untuk kontrol ruang-ruang terang ini kawan. Benteng mengikuti, gajah bisa terjebak. Benteng G8, untuk dukungan pion didorong dan terbuka diagonal terang bagi gajah mundur kawan. Dan ini juga bentuk langkah provokasi. Provokasi pion didorong agar pion hitam tidak didorong, tapi akan menciptakan ruang lemah dan Gukes memainkannya pion G5 kawan. Opsi yang lain menurut engine gajah E3. Tapi pion G5 gajah punya tempat untuk mundur kawan. Tapi sebelum itu dengan langkah kuda ke H5, gajah H2, benteng H8. Awas serangan X-ray, kuda siap manuver untuk kembali ke permainan menuju pusat kawan nanti. Di sini ada pion F3. Tetap ide dari Domara Jukukes ingin menjebak gajah. Untuk nanti juga mengurung gajah ini kawan dengan pion E4, benteng lagi-lagi dipersiapkan juga ke lajur C. Kuda G7 serang gajah kawan, di sini discover gajah ke G3, kemudian benteng langsung diangkat ke H5 menyerang pion G5. Kesalahan besar dari Dingliren. Walaupun tidak bertanda tanya merah, tapi cukup signifikan kesalahan ini kawan memberikan kesempatan Domara Jukukes untuk menjebak gajah. Untuk menyerang pion ini ada cara yang lain dengan pengembangan gajah ke E7 kawan. Mempercepat aktivitas perwira, temponya ancam pion di sini. Nah, Stockfish menyarankan dengan gajah F2 untuk lindungi pion ini kawan. Kalau kalian memaksakan diri untuk mengurung gajah ini kawan, maka gajah akan ambil pion G5. Kalau ada benteng di sini, gajah sikat kuda, tempo skat dan tidak ada lagi yang mengawal pion B3. Hitam bisa menang. Nah, setelah gajah F2 yang mungkin akan dimainkan oleh putih di sini kawan, di sini hitam bisa melanjutkan, gajah langsung bisa ditarik mundur saja. Kalau ada pion E4, mundur sementara waktu. Jalur amannya seperti itu. Kenapa Dingliren malah memilih dengan benteng H5? Tentu pion E4 mengurung gajah kawan. Pion D pukul pion E4. Ambil balik, masih terkurung, benteng siap menyusul. Dan wassalam gajah ini tak tertolong. Kuda E6 berharap mendapatkan kompensasi pion-pion nanti ke depan. Benteng C1. Apakah ada opsi yang lain kawan menyelamatkan gajah ini?
Kalau benteng ambil pion G5 langsung di sini kawan, tentu tetap benteng C1 ya. Sudah tak ada cara yang lain, tidak ada pilihan terbaik lainnya ya benteng ancam gajah. Memang langkah terbaik dari hitam adalah kuda E6. Benteng C1. Kuda caplok pion D4. Lindungi gajahnya sementara untuk mendapatkan pion yang di sini kawan. Tapi ada gajah F2. Ya, kalau kalian ambil pion ini sekarang, ya gajah ya, ambil kuda di petak D4. Percuma juga. Salah satu perwira akan tetap jatuh. Di sini gajah G7 pilihan dari Ding Liren. Dan cerdiknya Gukes kawan tidak terburu-buru ambil kuda. Dia melangkah kuda E2. Mungkin inilah yang menjadi salah perhitungan dari Ding Liren. Dia tidak membaca atau meragukan langkah putih kuda E2 ini kawan. Kalau putih langsung mendahului ambil kuda ini kawan, maka gajah akan pukul gajah D4. Temponya ancam bentengnya. Setelah benteng G2 di sini, berlanjut gajah ambil pion B3. Memang kehilangan satu perwira kawan. Cuma masalahnya putih tidak bermain dengan sepasang gajahnya. Dan gajah ini akan menyerang benteng tempo dan mendapatkan tambahan pion lagi. Mirip nanti juga konstruksi permainannya kawan, bedanya putih bermain dengan sepasang gajahnya kawan. Nah, kalau benteng ini bergeser, mungkin kalau engine bermain benteng ke A1, gajah bisa ambil pion yang di sini. Jadi mendapatkan 3 pion kawan. Kalau putih sampai ambil kuda hitam terlebih dahulu, hitam akan mendapatkan kompensasi 3 pion, seimbang dengan kehilangan satu perwira. Kuda E2 langkah cakep dari Domaraju Gukes. Ding Liren kuda ambil pion B3 ancam benteng, benteng ambil gajah. Ada opsi juga gajah ambil pion E4 kawan. Dengan langkah seperti ini, putih tidak akan lagi bermain dengan sepasang gajahnya. Karena dia akan sikat kuda D4 terlebih dahulu. Kalau sikat gajah di peta E4, maka kuda bisa lompat ke peta E3, peta F3 sekat garbuan pada benteng. Jadi di sini disikat terlebih dahulu kuda ini. Nah, kalian bisa melanjutkan gajah pukul gajah. Nah, kalian bisa juga kuda ambil gajah di sini. Coba lihat. Putih tidak lagi bermain dengan sepasang gajahnya kalau gajah ini ambil pion E4. Tapi Ding Liren memilih kuda ambil pion B3, benteng ambil gajah C2, kuda pukul kuda D2, raja ambil balik. Kenapa tidak menggunakan benteng? Karena ada kuda E5 ya. Coba lihat ancaman garbuan keluarga. Kalau kalian pertahankan dengan gajah kawan, pion ini jatuh. Kalau pertahankan dengan benteng naik, benteng ini bisa dikorbankan untuk mendapatkan tambahan 1 pion lagi kawan. Oke, oleh karena itulah ambil menggunakan raja masih tetap ada kuda E5. Bedanya ada kuda D4 jaga peta F3. Nah, tadi kenapa admin tidak menunjukkan di sini ya? Lupa admin ya. Benteng di sini ada kuda ke sini. Nah, ada kuda ke sini jaga peta ini kawan. Inilah bedanya. Oke, raja yang ambil kuda D2, kuda E5, ada kuda D4 kawan, jaga peta F3 sekaligus berikan ruang pergerakan bagi raja ya. Benteng D8 pin kuda, raja langsung geser ke E2, sudah tidak terancam karena juga ada benteng di sini. Di sini ada benteng H2, sikat gajah mendapatkan kuda ya. Atau langsung kuda dicaplok oleh benteng, ya blokade dengan gajah G2 oleh Domaraju Gukes. Pion A6 membuat langkah menunggu kawan. Pion B3 langkah cakep dari Domaraju Gukes untuk menghindari diagonal dari sniper. Juga kontrol peta C4 kawan untuk aktivitas kuda hitam ini supaya tidak lompat-lompat. Ada benteng D7, kemudian benteng C turun ke C1. Raja naik ke E7. Kita berada di langkah ke-30 sekarang kawan. Butuh 10 langkah lagi untuk mendapatkan tambahan kontrol waktu. Coba lihat, Ding Liren hanya tersisa 6 menit saja. Setelah benteng CD1 kawan, Ding Liren menghabiskan waktunya lagi. Rajanya mundur, mondar-mandir saja kawan. Tersisa 1 menit 50 detik. Untuk mencapai langkah ke-40 butuh 9 langkah lagi. Cukup berat bagi Ding Liren. Apalagi kalah perwira ya. Lanjut dengan langkah gajah G3, benteng mundur ke H5.
diikuti dengan kuda F3 menantang pertukaran kuda ataupun juga benteng di sini kawan. Pertukaran kuda terlebih dahulu dipilih oleh Ding Liren, ambil balik oleh raja dan ada gajah D4. Kalau benteng ambil pion yang di sini ya benteng pukul benteng terlebih dahulu, kemudian diikuti gajah ke H4 kah atau benteng D1 skak terlebih dahulu, berharap raja ke petak E8, kemudian ada gajah H4 kawan untuk dukungan benteng nanti ke depan. Ya raja ini paling tidak lari ke petak C8, ada gajah skak, blokade dengan pion F5, pukul, ambil balik, raja naik, percuma juga ambil pion ini. Gajah D4 pilihan dari Ding Liren, ada benteng H1 menantang pertukaran, baru sekarang benteng ambil pion G5, gajah 3 serang benteng, blokade dengan pion F5, gajah F4 serang benteng lagi kawan. Dan setelah geser benteng ke H5, berbarengan kontrol waktunya jatuh kawan. Ding Liren kehabisan waktu di langkah ke-37 ini. Apakah perlu kita lanjutkan? Ya, permainan bisa dilanjutkan dengan cara seperti ini. Gajah ambil pion F5. Kalau pion ambil gajah, benteng ini jatuh kawan. Atau jika benteng pukul benteng, maka gajah pukul benteng tempus skak. Diambil oleh raja. Nah, bisa mendapatkan benteng yang di sini. Menang satu benteng penuh. Tak perlu kita lanjutkan lagi sampai skak mat. Sungguh terlalu kalau kalian suruh admin sampai skak mat, sampai menghabiskan pion-pion ini kawan. Sungguh terlalu. Oke, itulah kawan hasil pada game ketiga. Berakhir kemenangan bagi Domaraju Gukes. Gukes bisa mengimbangi Ding Liren ternyata kawan. Menyamakan skor 1,5 sampai game ketiga. Hari ini hari jeda kawan, tidak ada partai. Besok baru dilanjutkan game keempatnya. Oke, semoga bisa menghibur kalian kawan dan bisa jadi bahan referensi dalam pembukaan Queen's Gambit di Clan. Dan terima kasih sudah mampir tiap hari. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, serta subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.